Selamat datang kembali di Praktikum Pemrograman Mobile. Di pertemuan kali ini kita akan membahas Android Room. Jadi Android Room ini adalah library abstraksi basis data berbasis SQLite ya. SQLite itu basis data relasional yang sangat kecil gitu ya. Uh, Ya, ini saya sudah membuat sebuah project baru dengan konfigurasi yang mirip dengan sebelum-sebelumnya, tapi sepertinya saya baru update Android Studio. Sepertinya sekarang sudah otomatis dibuatkan file libs.versions.toml ya. Jadi nanti untuk versioning library itu disimpan referensinya di sini. Nah, ini untuk library-nya. Um, Pertama saya akan menambahkan dulu di sini ada ini sebenarnya ada yang baru ya. Sekalian aja di-update. Saya mau menambahkan library plugin sebetulnya ya, Kotlin KSP seperti ini. Versi ini kayaknya ada yang versi baru 13. Kemudian di sini saya tambahkan di bagian plugins ya, plugin KSP ini. Ini saya menggunakan plugin Android Studio namanya Kode Yum ya. Jadi ada apa namanya, suggestion seperti tadi ya, ini cukup memudahkan. Oke, jadi pluginnya kita gunakan. Kemudian di sini kita tambahkan Kotlin KSP. Ya, tadi Kotlin KSP ya. Sepertinya harus disinkronisasi dulu. Kita coba sinkronisasi dulu supaya tidak merah. Ya, versinya jadi 1922 strip 1017 ya. Jadi untuk Kotlin versi 1922 itu kita menggunakan KSP 1017. Nah, plugin KSP ini akan digunakan untuk mengkompilasi kode atau menggenerate kode konkret dari kelas-kelas abstrak dan interface yang akan kita buat nanti ya menggunakan Android Room gitu. Nah, ini sudah tadi ya, di sini kita coba gunakan sekarang Kotlin KSP-nya di sini sudah bisa. Kemudian di sini juga kita gunakan ya. Jadi yang ini adalah file build.gradle untuk level project ya. Ini saya tambahkan plugin Kotlin KSP di bawahnya. Kemudian di build.gradle.kts untuk level modul juga sama, saya tambahkan plugin Kotlin KSP tadi ya. Nah, itu jadi sekali lagi KSP ini akan digunakan oleh Android Studio atau project kita itu untuk mengkompilasi atau membuat file atau kelas-kelas abstrak, file konkret dari file abstrak ya, dari apa namanya, kelas-kelas abstrak atau interface ya, kemudian menjadi kelas yang konkret gitu. Oke, kemudian di sini kita perlu menambahkan juga library atau dependensi room ya. Jadi kita buat di sini versinya room. Room itu sekarang ya anggaplah kita 251 dulu ya. Kemudian di sini kita harus menambahkan room
runtime. Grupnya Android X Room, name-nya Room Runtime, ini udah bener. Android X Room, Room Runtime, kemudian version drive-nya Room ya, yang tadi 251. Oh ternyata ada 261 sekarang. Saya nggak hafal juga ya. Untungnya Android Studio suka ngasih suggestion gitu ya. Kemudian Room KTX ya, KTX ini Kotlin X, jadi kalau runtime itu yang utamanya untuk pada saat dijalankan. Kemudian kalau KTX untuk berhubungan dengan Kotlin X nanti terutama untuk live data segala macam gitu ya. Nah kemudian KSP-nya itu compiler ya, Room compiler. Room compiler seperti ini. Oke, kita coba cek di sini apakah bisa langsung kita gunakan. Kita tambahkan jadi di build.gradle untuk modul level modul gitu ya. Modul app kita tambahkan implementation baru libs ini tuh libraries, tapi ini bukan room ya, kayaknya harus disinkronisasi dulu. Libs belum terbaca ya. Ini kayaknya harus diulangi karena gagal ya, disinkronisasi dulu supaya terbaca. Nah sekarang ada ya room.runtime, kemudian ini KSP dan KTX. Nah, seperti ini. Jadi kalau di libs version kalau pakai strip itu otomatis yang kita panggil itu menggunakan dot ya. Nah, jadi seperti ini. Kita menggunakan 3 library, room runtime, room KTX, dan KSP. Jadi untuk KSP fungsinya menggunakan fungsi KSP ya, bukan fungsi implementation. Kalau implementation itu untuk dependensi biasa. Oke, kemudian kita akan menggunakan ini ya, UUID untuk ID-nya, karena UUID ini dia bisa digunakan untuk lintas platform. Nah ini saya sudah pernah menggunakan sebelumnya, jadi dari com.benasher44 namanya UUID. Nah ini versinya 040. Sebetulnya ada satu lagi kalau mau digunakan ULID ya, itu sebenarnya pilihan yang bagus juga karena bisa disorting berdasarkan kronologis. Kalau UID random gitu, tapi kita pakai UID aja dulu. Harus disinkronisasi ya, kembali lagi sinkronisasi lagi. Oke, sudah selesai. Sekalian aja kalau gitu nanti kita tambahkan dulu. Selanjutnya adalah kita perlu menambahkan, di sini belum ada
uh, life cycle runtime ya. Oh, sudah ada ini life cycle runtime, tapi life cycle runtime compose belum ada, jadi kita tambahkan life cycle runtime compose dengan runtime live data. Nggak ada juga ya. Oke, kita tambahkan dulu. Ini Android X juga, jadi kita tambahkan mungkin di sini di bawahnya Android X life cycle runtime compose, grupnya Android X dot life cycle juga sama dengan yang di atasnya, kemudian name-nya life cycle runtime compose. Nah, ini version ref-nya life cycle runtime. Kalau di sini versi berapa life cycle runtime-nya? 4x270 ya, sama. Kemudian untuk runtime live data Android X.compose, ini sudah menggunakan BOM. Saya coba dulu, harusnya sih dia termasuk ya. Gradle-nya coba. Oke, sebetulnya ada satu library lagi yang perlu diperlukan, yaitu Android X.compose runtime. Itu ke runtime live data. Dicoba saya masukkan aja karena sebenarnya grupnya berbeda. Runtime name-nya runtime live data, samakan version ref-nya compose BOM. Sebenarnya bukan sih, ini kan 2024 bla 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 ya. Tapi kayaknya kalau BOM itu sebenarnya udah mencakup semuanya. Kayaknya saya coba hapus dulu aja, takutnya redundant nanti. Karena BOM itu kalau di Webmaven atau Gradle itu dia mencakup semuanya. libs.androidx. Tadi life cycle ya, yang kita tambahkan itu life cycle runtime ya, compose. Sudah sinkronisasi. Jadi ada total 5 library yang kita tambahkan untuk saat ini ya. Mudah-mudahan ini memang sudah cukup. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas ya. Kita buat paket model ya, models misalnya. Ini agenda, jadi saya akan membuat to do gitu ya. To do data class entity ini. Jadi to do itu sebuah biasanya sudah ada to do itu untuk apa ya, semacam ya apa yang harus kita lakukan gitu lah ya. Jadi kayak agenda kita gitu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat ID-nya itu primary key ya. Ini kita tambahkan tadi entity, jadi dia akan jadi entity. Kemudian ID-nya menjadi primary key gitu. Oke, kemudian kita buat paket baru. Kalau saya biasanya namanya persistence. Nah, ini isinya nanti DAO ya, to do DAO. Nah, itu kita pilih interface ya tadi.
to-do DAO interface, kemudian kita tambahkan anotasi DAO di sini. Kemudian di sini kita buat fungsi-fungsi gitu, misalnya fungsi load all menggunakan live data tadi ya, supaya langsung di to do import atau kelebihan. Nah, ini menggunakan anotasi query di atasnya, jadi query-nya itu select bintang from to do ya, query biasa. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan, nah gini aja ya, ini load untuk satu menggunakan live data. Kita juga bisa membuat fungsi biasa gini ya, find gitu, menggunakan kalau misalnya dia returnnya bukan live data, ini harus suspend ya. Sebenarnya ini sih udah ada ya, get ya, dihapus. Ini saya sekali lagi pakai kode yum, ini lumayan membantu juga AI-nya ini. Sudah dibuatkan kode-kode boilerplate yang sering di inilah ya, sering dibuat gitu. Get by ID sebenarnya ini sama, get with ID sama, tapi ya ini ya AI-nya walaupun bagus, rajin, tapi nggak terlalu pinter juga dia mengulang hal-hal yang sama. Kalau ini kan beda ya. Nah, paling kita akan membuat metode atau fungsi untuk insert var arg items to do, jangan var arg deh, list aja. Oh iya, var arg to do. Kemudian ini menggunakan insert ya dari Android X Room ya, anotasinya insert, kemudian on konfliknya kita buat replace. Jadi kita juga bisa menggunakan satu fungsi ini, fungsi insert, untuk update gitu. Mungkin lebih tepatnya upsert aja ya, update atau insert gitu. Nah, kemudian ini sudah disugestikan juga untuk menghapus gitu ya. Nah, untuk menghapus karena ini parameternya ID, jadi ada dua cara untuk menghapus. Pertama, kita bisa menggunakan parameter ID, tapi dia harus menggunakan query gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan parameter to do-nya. Nah, ini menggunakan anotasi delete. Jadi ada dua macam. Cuman yang ini cukup menggunakan ID. Tapi kalau yang ini harus satu objek gitu ya, harus sama persis gitu. Objeknya harus satu objek utuh lah gitu ya. Enggak sama persis, sebetulnya pada akhirnya mungkin akan dicek primary key-nya. Gitu. Oke, nah kemudian kenapa tadi saya membuat paketnya namanya itu persistence bukan DAO gitu ya. Karena di sini biasanya saya menambahkan kelas database. App database gitu. Ini adalah kelas abstrak. Jadi ini caranya kita bikin kelas biasa, kemudian kita tambahkan abstrak di depannya. Ya, sekali lagi room tadi kan dia akan mengubah kelas abstrak dan interface yang kita buat menjadi menjadi kelas-kelas konkret gitu. Nah, kita bisa menggunakan anotasi database di sini dari room juga. Entitiesnya di sini kita baru punya satu ya, tapi ini sudah menggunakan array. Jadi seperti ini formatnya. Terus tadi version sudah dikasih tahu ya, export scheme false gitu. Jadi versi 1 ini tuh, jadi kalau nanti ada perubahan itu versionnya harus diubah ya. Misalnya saya menambahkan
model baru gitu, nanti versinya diubah gitu, atau mengubah model to do ini nanti diubah juga gitu ya. Nah untuk export scheme ini, jadi kalau misalnya ini true, si KSP tadi dia akan mengekspor skemanya ke dalam sebuah folder gitu. Tapi ya itu, kalau misalnya dikasih true, itu akan menambah beban prosesor, tapi akan lebih apa ya, jadi lebih rapi gitu, jadi ada dokumentasi perubahan skemanya gitu ya. Yang tadi misalnya yang di versi 1 itu to-do-nya itu hanya 4 gitu ya, terus di versi 2 ditambahkan create date-nya gitu ya misalnya gitu. Nah, kemudian kita seperti ini aja. Nah, kemudian kita buat di sini uh, ya seperti ini. Jadi metode atau fungsi abstrak yang mengembalikan DAO gitu ya. Ini jadi seluruh DAO itu di list di sini. Kebetulan kita baru ada satu ya. Jadi ya seperti ini aja gitu. Nah, ini bisa bisa juga seperti ini, database name-nya ya bisa dibuat seperti ini, atau enggak pun enggak apa-apa sih, nanti bisa. Kalau ya kita buat seperti ini aja gitu. Database name-nya app database atau agenda database kita buat gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita ke UI, kita buat uh, paket baru di bawah UI. Jadi kita hapus theme-nya, kita buat paket namanya screens gitu ya. Ini kita akan buat namanya uh, agenda screen aja, atau to do screen aja deh biar lebih konsisten ya. To do screen, bentuknya file ya. Kemudian di sini kita buat sebuah fungsi to do screen sesuai dengan nama filenya. Kita tambahkan composable gitu, anotasi composable. Nah, kemudian kita akan menginisialisasi database tadi ya. Kita perlu konteks ya, bisa menggunakan local context.current. Jadi ini konteks tuh yang memegang lifetime ya, life cycle ya, yang memegang life cycle. Jadi contohnya activity. Nah, activity itu nanti akan memanggil fungsi composable. Nah, activity tersebut yang akan diambil menjadi konteks di sini ya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita buat database menggunakan fungsi dari room. Ada namanya database builder. Nah, kita perlu lemparkan konteks ke sini ya. Kemudian app database-nya, kelasnya ya. Ini menggunakan class.java. Kemudian untuk database name-nya kita panggil gitu. Seperti ini. Sorry, ada yang salah, ada yang kurang di sini ya. Jadi si app database ini harus extends room database ya, seperti ini contohnya. Jadi titik 2 room database kurung buka kurung tutup gitu, karena kalau di Kotlin seperti ini extend ya, ini bisa dimanfaatkan untuk konstruktor. Nah, kemudian kembali lagi ke to do screen. Ini sudah ini ya sudah berhasil. Nah, kemudian tadi direkomendasikan juga untuk ambil DAO-nya ya seperti ini. Jadi udah kita ambil. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat ini, jadi si to do screen ini untuk menampilkan listnya ya. Kita buat satu fungsi lagi, nanti kita akan kembali lagi ke sana. Form to do screen misalnya ya. Ini juga sama, composable form to do screen seperti ini. Kemudian di sini itu kita akan membuat menggunakan
kolom ya. Kolomnya ini modifiernya fill max width. Ini yang menggunakan yang dari Compose itu. Kemudian tadi di to do itu ada title, file title, remember, mutable state of, ya, seperti minggu kemarin, text field value. Ini remembernya harus di import ya. Oke, kemudian setelah title ada description dan ada due date ya. Oke, ada 3 isian jadi yang akan kita gunakan. Kemudian ini biar agak ada ruang, kita kasih padding ya. Import ya, jangan lupa kalau di di Compose itu atau di Kotlin fungsi bisa diimport ya. Oke, kemudian kita menggunakan outline text field aja, outline text field ya. Value-nya itu title.value, on value change-nya title.value sama dengan it. Nah, ya tadi modifiernya, modifier sama dengan modifier.fill max width, jadi lebarnya dimaksimalkan. Kemudian karena ini outline jadi ada label ya, labelnya itu composable juga. Nah, seperti ini, jadi kita menggunakan komponen text di dalamnya, text sama dengan title gitu. Ini kita copy paste aja untuk description ya, description di sini. Kemudian untuk due date. Oke, due date ini kita akan menggunakan format ini ya, tanggal gitu. Format tanggal itu menggunakan keyboard option. Ini keyboard type-nya ada date, tidak ada date ternyata. Nah, jadi keyboard type itu bisa apa ya? Kita bisa pilih di sini ada decimal, number, font gitu ya. Tapi nggak ada date sih, URI ada. Text actually ya, kita akan menggunakan keyboard biasa saja kalau gitu ya. Oke, due date sudah. Kemudian kita buat sebuah row, ada button gitu ya. Button ini modifiernya weight-nya 5F. Terus on kliknya ini buttonnya belum diimport. Oke, diimport dulu yang tadi yang Composable ya.
buttonnya. Kemudian on kliknya tadi, kemudian ini kontennya. Kontennya simpan misalnya, dan satu lagi itu batal. Nah, kalau untuk simpan, untuk batal dulu deh. Untuk batal itu title kita reset nilainya, untuk description juga, dan untuk due date juga kita reset nilainya jadi kosong lagi ya teksnya. Nah, tadi kan DAO-nya itu kita minta dari akan minta dari to do screen ya. Jadi nanti akan dipanggil dari to do screen, to do DAO-nya ini to do DAO dot offset ini ya. Jadi kita harus membuat dulu item to do ya, yang mana ada ID, kita menggunakan ID 4 dot to string, kemudian nah ini title, description, dan due date itu di deretkan gitu ya. Kemudian insert ke sini. Ini karena dia suspend jadi harus menggunakan scope. Saya kembali ke atas, saya buat variabel baru scope, remember coroutine scope ya. Jadi nanti akan ada penjelasannya. Oke, jadi intinya kita mengerjakan si upsert ini di thread yang berbeda ya. Pada intinya seperti itu. Nanti saya jelaskan di mata kuliah SAB apa detailnya, seperti apa yang terjadi di belakang layar gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ya kita reset lagi seperti ini ya. Nanti sebenarnya bisa juga di nanti kembali ke ini ya, tapi enggak, ini aja langsung. Nah, kemudian ini form to do screen-nya kita panggil di sini ya. Jadi nanti di atas itu ada form to do, kemudian di bawahnya itu baru ada tampilan listnya ya. Sebentar, jadi ya list to do screen ini ya. Tapi kita belum buat ya, kita buat list to do screen ya, composable fun list to do screen to do DAO. Oke, nah ini seperti ini. Kemudian kita buat sebuah list lazy list gitu ya, menggunakan kita file list sama dengan ini list sama dengan remember state flow list of to do di import ya. Kemudian list by member
kurung kurawal harusnya collect as state. Jadi agak ada dua step. Pertama kita bikin ada underscore list ini untuk flow gitu ya. Jadi nanti dia akan jadi live data yang akan di-update otomatis seperti itu. Kemudian nanti state-nya di-collect oleh variabel yang satu lagi. Jadi ada dua variabel. Ini kira-kira seperti ini. Nah, tapi sekarang kita akan menggunakan DAO ini ya. Jadi sebetulnya list ini kita bisa jadikan seperti ini. Tadi kan kita sudah bikin live data ya. Duduk. Jadi penjelasannya seperti itu, tapi kira-kira diubah kalau menggunakan DAO jadi seperti ini. Jadi supaya step by step ya. Jadi seperti ini listnya itu. Nah, di bawah remembernya jadinya kita tentukan, bukan ya, kita deklarasikan aja tipe datanya list to. Jadi yang di atas itu live data ya, yang di bawah jadi state, jadi list biasa. Nanti list biasalah yang ditampilkan gitu. Nah, ini list observe remembernya tidak ada lagi. Observe as state, kemudian inisialnya list of to do. Ini harus nah ini kayaknya si observe as state ini sepertinya memang harus ditambahkan tadi library yang tadi ya, yang Android X Compose tadi itu mana tadi ya, androidx.compose runtime ya, compose runtime live data. Versinya itu kita coba itu sama dengan Compose UI. Kita coba ini dulu. Oke, kita coba sinkronisasi. Kita coba tambahkan di sini Android X compose.runtime.livedata. Kita coba sinkronisasi. Oke, sudah berhasil. Jadi ngambil version drive-nya dari runtime-nya. Berarti ini versi 270 ya. 270. Kembali lagi ke ini list to do screen, dipanggil aja. Kembali lagi ke sini. Nah, ini seharusnya sudah bisa diimport sekarang. Observe as state itu belum bisa, harusnya bisa di sini.
sepertinya kita harus coba versi untuk Compose UI yang 1.6.2. Sini nggak ada 1.6.2. Coba kita sinkronisasi. Nah, ya salah versi ya. Ini bisa di remove. Nah, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita buat kolom lagi, yang mana dia juga modifiernya fill max width. Ini yang Compose UI. Kemudian ada lazy column, ini untuk buat list ya. Lazy column seperti ini. Ini dia modifiernya sama ke max width. Kemudian items ini bisa seperti ini aja. Ini itemnya, items list, terus item content. Ya kayak tadi deh. Nah, jadi ini ngambil dari list ini ya. Jadi dia akan diiterasi. Nah, kita harus buat nih to do item ya, untuk supaya lebih rapi. To do item kita buat composable to do item to do. Kita buat row aja ke pinggir jadi ya. Kita import title, kemudian description dan due date-nya. Nah, ini kita buat weight-nya sama 3. Kemudian ini text. Seperti ini aja untuk to do itemnya ya. Kembali lagi ke sini, sudah kembali lagi ke sini, sudah screen. Nah, kemudian di main activity kita panggil to do screen tadi. Nggak perlu pakai ini ya, review. Sebetulnya ini dihapus saja, reviewnya kita hapus dulu. Oke, kita coba dulu, mudah-mudahan langsung berhasil ya. Ini kita coba build dan jalankan. Oke, version 1.5.1 of Compose compiler. Compose compilernya harus di upgrade. Sorry, mana ini Compose compilernya? Ini ya, harus di upgrade jadi versi 1.5.3. coba. Kita coba jalankan lagi. Masih sekarang versi berapa ya?
sebentar saya cek dulu. Compose compiler. Oh, 1510 ternyata. Kita sinkronisasikan ya. Kita coba jalankan sekarang. Oke, harusnya bisa. JVM targetnya harusnya 19 tapi nggak apa-apa, bisa. Oke, nah seperti ini ya, title, description, due date. Kita coba dulu title misalnya kuliah SAB, due date-nya misalnya besok 7/3/2024. Simpan ya. Belum update ya. Kita coba cek lagi di form to do screen, atau kita coba jalankan ulang dulu, coba tahu ngupdate. Jadi ya kalau misalnya ketika dijalankan ulang dia ngupdate, berarti ada masalah di sini. Tadi nampilinnya. Nah tadi, oh ada di sini di atas ternyata ya. Kayaknya harus jadi ini harus pakai kolom lagi gini ya. Filmax. Kita coba jalankan lagi. Nah jadi seperti ini, kayaknya pakai padding juga deh biar nggak terlalu mepet ya. Oke, coba kita tambahkan ya, praktikum mobile 7/3/2024. Nah langsung muncul ya di bawah, jadi udah, tadi sebenarnya ke atas tadi. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini sudah pernah saya jelaskan di SAB ya. Jadi kita tidak perlu merefresh manual, mungkin merefresh. Jadi ketika ketika disimpan ya upset ini, setelah ini biasanya gitu ya, sebelumnya itu kita lakukan request ulang gitu data dari database. Nah, tapi kalau menggunakan live data itu karena ada observe ini ya, menggunakan dia mengembalikan live data gitu, jadi selalu diupdate gitu. Jadi ketika ada update dia otomatis akan memberitahu list, dan list ini yang digunakan oleh lazy column ini ya item sini, dia akan otomatis mengupdate gitu. Oke, seperti itu saja mungkin untuk latihannya, silakan dicoba ya.